Sakitnya bahasa. Gede banget ya, Bro. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فهمنا في الدين وعلمنا في القرآن. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، أيها الناس، para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang apabila kita menghitung satu persatunya maka tidak akan bisa kita mengauditnya, menghitung seluruhnya tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kita di pertemuan yang lalu selesai dari pembahasan tata cara mengusap kedua sepatu, dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang rentang waktu mengusap sepatu. Rentang waktu mengusap sepatu. Ketahuilah bahwa syariat yang memudahkan
kita semua mensyariatkan seorang ketika memakai sepatu di dalam keadaan suci, boleh baginya untuk mengusap di atasnya, tidak perlu mencuci kakinya melepas sepatunya. Namun hal ini ada ketentuan-ketentuan. Di antara ketentuannya adalah waktu yang ditentukan. Baik, qala rahimahullah, al-faslul khamis muddatul mashi. Pasal yang kelima, rentang waktu mengusap sepatu. Awalan, yang pertama, muddatul mashi lil muqimi wal musafir. Rentang waktu mengusap sepatu bagi orang yang muqim, yang berada di negerinya, wal musafir, dan orang yang safar. Yamsahul muqimu yawman wa laylah. Orang yang muqim waktunya mengusap sepatunya ketika berwudu sehari semalam. Wal musafiru thalathata ayyamin bilayalihinna. Orang musafir, orang yang bepergian, rentang waktunya 3 hari dengan malamnya, yakni 3 hari 3 malam. Dan ini madhab jumhur al-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, satu riwayat dari Imam Malik, pendapat salaf, sebagian salaf, dan dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi ada waktunya, sehari semalam untuk yang muqim, dan berapa? 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Dalilnya sudah kita baca, di antaranya dari Safwan bin Assal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kami, kalau kami bersafar tidak melepas sepatu kami 3 hari 3 malam, kecuali kalau junub. Namun itu terjadi kalau seorang kencing atau buang air besar atau tidur. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh banyak para ulama. Taib. Dan juga hadis atau athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Shuraih bin Hani Al-Harithi rahimahullahu ta'ala, di mana beliau meriwayatkan sebuah kisah. Beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang mengusap sepatu. Beliau mengatakan, lil musafiri thalathan wa lil muqimi yawman wa laylah. Bagi yang musafir 3 hari 3 malam, dan orang yang muqim 1 hari 1 malam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Jadi waktunya 3 hari 3 malam bagi yang musafir, sehari semalam bagi yang muqim. Kemudian pembahasan berikutnya tentang kapan dimulai waktu tersebut. Qala rahimahullah, tabtadi'u muddatul mashi min awwali mashin ba'da al-hadath. Dimulainya rentang waktu mengusap adalah dari awal mengusap setelah batal wudu. Setelah batal wudu. Jadi batalnya tidak dihitung. Awal mengusapnya itu dihitung. Awal mengusap sepatunya, yakni wudu pertama setelah batal itu yang dihitung. Ya, misal seorang wudu tadi maghrib. Nah, wudu maghrib tadi. Kemudian dia memakai sepatunya. Kemudian dia batal ketika ba'da isya. Ba'da isya. Tapi dia enggak lepas sepatu. Dia tidur atau dia bepergian atau dia tidur ya. Dia tidur saja dari malam itu tidak lepas sepatu, dia wudu pertamanya ketika subuh. Maka itu waktu mulai pertama. 1 ya subuh itu. Kemudian berarti dihitung 5 kali. Ya, bukan dihitung 5 kali, dihitung sampai subuh berikutnya. Tapi ketika misalnya malam berikutnya dia sholat malam belum waktu subuh, maka dia apa?
mengusap di waktu bangun tersebut. Ya, boleh diusap terus sepanjang sehari semalam. Ya, kalau dihitung sholat waktunya memang 5, tapi dihitung waktu totalnya adalah sehari semalam dengan wudu untuk sholat sunnahnya. Ini pendapat Imam Auza'i, ya, kemudian Abu Thawr, riwayat Imam Ahmad, riwayat dari Dawud Al-Zahiri, dipilih oleh Ibnu Mundir, An-Nawawi. Kata Imam Nawawi adalah itu yang dipilih dan yang paling rajih dalilnya. Lihat dalam Majmu' Syarh Muhadzab oleh beliau. Juga riwayat Imam Malik, riwayat Imam Mundir, Nawawi, Ibnu Baz, dan Syekh Utsaimin rahimahumullahu taala. Baik. Dimulainya dari kapan? Dari usapan pertama, yakni wudu pertama setelah berhadas, setelah dia pakai sepatu dalam keadaan suci. Kemudian masalah orang yang memakai sepatunya, dia dalam keadaan sudah pakai sepatu belum mengusap, ya belum mengusap, dia batal dan masih mukim, masih di Purwokerto. Tapi dia berwudunya nanti ketika perjalanan di Indramayu. Terbayang? Jadi dia berwudu di Purwokerto, kemudian pakai sepatu, kemudian berhadas. Tapi dia dalam perjalanan sudah sampai terminal, masih di Purwokerto, masih mukim kan? Ya, dia mau safar. Ya, mau safar. Masih di Purwokerto. Kemudian dia melakukan perjalanan sampai di Indramayu, bisnya berhenti berwudu di sana. Dia ikut mukim atau ikut musafir? Ikut sehari semalam atau 3 hari 3 malam? Baik. Qala rahimahullah, man labisa al-khuffayn, orang memakai kedua sepatunya, wa ahdatha, kemudian berhadas, wa huwa muqim, dalam keadaan masih muqim, walam yamsah illa fis safar, dia tidak mengusap kecuali sedang safar, yakni dia usapnya pas safar. Fa innahu yamsahu masha musafir, dia mengusap dimulai dengan usapan orang yang safar. Ini mazhab jumhur Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dan ini dimulai dari saat dia pertama kali wudu tadi di Indramayu, 3 hari 3 malam berikutnya dia boleh usap. Tidak dia lepas sepatu, tidak mengapa. Baik. Sekarang ada masalah lagi. Orang yang memakai sepatu, dia masih mukim, dia tidak berhadas, kemudian dia safar, kemudian berhadas saat safar, wudunya saat safar. Bagaimana? Ikut mukim atau ikut musafir? Dia pakai sepatu masih di Purwokerto, sampai di terminal nggak batal. Naik bis, ketika sudah mulai jalan, sudah keluar Purwokerto batal. Jadi batalnya di safar. Kemudian dia di Indramayu berwudu, batalnya saat safar. Kalau tadi batalnya masih di rumah, tapi cucinya atau wudunya di Purwokerto. Di mana? Di Indramayu. Batalnya di saat, karena yang tadi batalnya di rumah, yang ini batalnya di perjalanan. Sudah keluar, sudah safar. Kemudian kalau orang seperti ini, maka dia juga sama, mengusap usapannya atau waktunya ikut orang yang safar. Dan ini ijma bagi orang yang batalnya saat safar, maka dia ikut yang safar. Ya, kalau tadi tidak sampai ijma, tapi jumhur yang menyelisih mereka Malik, ya Imam Maliki, mereka berpendapat kalau dia batalnya saat mukim, maka dia hitungannya mukim.
Sepatu, asal sepatu bisa pakai berjalan dengannya. Disebutkan begitu. Jadi ada perbedaan pendapat. Ya. Ada perbedaan pendapat dalam masalah itu, tapi selama itu disebut sepatu, bukan sendal, yang melepasnya itu ribet. Iya. Oke. Kalau sepatu kemarin sudah disebutkan ada beda, sepatu bola, sepatu lari, sepatu boot. Itu selama masih disebut sepatu, yang itu melepasnya berat, harus ada waktu sekian lama. Ya, walaupun berapa menit misalnya atau berapa detik. Enggak kayak sendal itu asal masuk keluar mudah. Maka itu disebut sepatu. Kemudian orang yang memakai sepatu kemudian berhadas dan sempat berwudu masih di dalam di negerinya, di rumah dia pakai sepatu misalnya maghrib, kemudian dia batal, isyanya masih pakai sepatu, dia usap, sholat masih di rumah. Kemudian dia ditelepon, kamu harus ke Jakarta sekarang setelah isya. Dia nggak lepas sepatunya, dia berangkat. Tapi dia di waktu mukim sudah usap. Ya, maka gimana kondisinya? Dia ngusap sebagaimana mukim atau dia memperpanjang sampai dengan musafir? Dia sudah usap di rumah. Ini khilaf, tapi yang kuatnya tetap ikut musafir. Ya, karena memang masyaqqahnya ada. Rukhsah itu keringanan itu cocok untuk orang yang seperti ini. Orang yang safar, ya, maka dia dapat keringanan safar. Musafir hitungannya di Indonesia hitungannya adatnya kita itu 80-an kilo. Ya, 80-an kilo. Sini Jogja sudah musafir, sini Purworejo mungkin juga sudah. Kalau Purwokerto mana? Bumiayu belum segitu. Tegal mungkin sudah. Ya, Tegal yang kotanya sudah. Dari negeri kita sampai tujuan. Bukan. Ya. Kalau musafir itu boleh tidak berpuasa, boleh mengqashar sholat, termasuk juga mengusap sepatunya 3 hari 3 malam. Keringanannya ada. Baik. Kalau orang sekarang lain, masalah baru. Kebalikannya, orang mengusap sepatu dalam safarnya belum sehari semalam, kemudian dia sampai rumah. Ya, perjalanan dia 4 hari. 3 hari pertama sudah usap, kemudian dia lepas. Ya, kemudian dia lepas. Kemudian dia berwudu lengkap dengan mencuci kakinya, dia pakai lagi sepatunya, tinggal setengah hari perjalanan misalnya. Tinggal setengah hari perjalanan sampai rumah, dia menyelesaikan 3 hari 3 malam atau menyelesaikan sehari semalam. Ya, yang benarnya dia menyelesaikan sehari semalam. Ini jumhur mazhabnya begitu. Dia menyempurnakan sehari semalam, bukan 3 hari 3 malam, karena dia sudah sampai rumah. Itu pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah dari pendapat yang sahih dari mereka, dan Hanabilah rahimahumullah taala. Baik. Masalah berikutnya, pasal berikutnya,
apa yang membatalkan mengusap sepatu dan yang tidak membatalkannya. Baik, masalah yang pertama adalah junub. Yang pertama ini junub. Seorang yang junub maka itu membatalkan mengusap sepatunya. Dia harus melepasnya, mencuci dari awal, bahkan harus mandi. Dan ini dinukil ijma' oleh Imam Ibnu Qudamah dan Imam An-Nawawi. Ya, junub. Hadisnya tadi, hadis Safwan bin Assal, illa min janabah, kecuali karena junub, dia harus lepas sepatunya dan dia harus mandi, kemudian dia baru pakai lagi dan memulai hitungan baru mengusap sepatunya. Baik. Yang kedua adalah masalah melepas sepatu atau nampaknya sebagian kaki. Ahlul ilmi berselisih pendapat tentang mengusap sepatu, tentang batalnya mengusap sepatu dengan melepas sepatu tadi, karena lepasnya tadi, atau munculnya sebagian kaki yang harus diusap, ya, dari kaki gitu harus dicuci, ya. Jadi misalnya sepatunya sobek, jebol, kakinya dia lepas dari sepatunya, atau dia lepas sepatu tersebut. Itu ada dua pendapat disebutkan di sini. Pendapat yang pertama adalah bahwa melepas sepatu atau munculnya, nampaknya sebagian tempat yang wajib dicuci itu membatalkan mengusap. Membatalkan mengusap. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang empat. Jadi mereka berpendapat, mazhab fikih yang empat ini berpendapat bahwa kalau orang melepas sepatu maka wudunya tidak batal. Sebagian berpendapat begitu, tetapi harus cuci kaki. Sebagian lagi berpendapat, Hanabilah berpendapat mulai wudu dari awal, wudunya batal menurut mereka, karena dia lepas sepatunya, karena itu yang diusap, menggantikan kaki. Ini pendapat pertama, di mana mereka mengatakan ya batalnya mengusap itu dengan apa? Dengan melepasnya dia sepatu tersebut, melepas sepatu tersebut. Ini membatalkan. Pendapat yang kedua mengatakan tidak membatalkan. Melepas sepatu atau munculnya sebagian kaki yang harus diusap, harus dicuci, tidak membatalkan mengusap, dan tidak ada sesuatu pun baginya. Dia boleh sholat selama dia tidak berhadas. Ini adalah mazhab Zahiriyah, ya, dan dipilih oleh sebagian salaf, dipilih oleh Ibnu Taimiyah, dan dipilih juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah taala, di mana mereka berpendapat orang yang wudu mengusap sepatu kemudian dia lepas, maka wudunya sah, dia langsung sholat saja tidak apa-apa selama tidak batal. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW tidak mewajibkan wudu kecuali bagi orang yang yakin sebab wajibnya, sebab harus wudu, yakni ada sebab yang membatalkan wudunya, yang yakin. Sementara melepas sepatu
tidak ada keyakinan bagi siapapun bahwa itu membatalkan. Ya, tidak ada keyakinan. Ya. Yang berikutnya dikiaskan dengan orang yang mengusap imamah. Imamah itu boleh diusap, bukan kepala, bukan rambut, tapi imamah itu boleh diusap. Kalau orang mengusap imamahnya, kemudian dia lepas imamahnya, apakah dia harus wudhu lagi? Haruskah dia berwudhu lagi? Ya, misalnya saya pakai sorban, kemudian lepasnya berat, saya berwudhu, diusap, kemudian kok sumuk banget, lepas sebelum sholat atau pas di dalam sholat, apakah wudhu saya batal, sholat saya batal? Tidak. Maka apa? Ini juga sama. Mengusap di atas sepatu tidak melepasnya tidak membatalkan wudhunya. Baik. Berikutnya tentang masalah berakhirnya masa mengusap setelah sehari semalam selesai. Selesainya muddah, selesainya jangka waktu mengusap, la yunqidut taharah, tidak membatalkan wudu. Wa yusalli ma lam yuhdis, dia boleh salat selama tidak berhadas. Ya. Wa huwa madhhab dhahiriyah, madhhab dhahiriyah dipilih oleh Ibnu Mundir, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi orang yang selesai waktu mengusapnya tapi belum batal, dia boleh apa? Salat dalam kondisi tersebut, tidak harus mengulangi wudu, tidak harus berwudu lagi selama belum batal. Kalau sudah batal tentunya apa? Dia baru melepas. Kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian baru mengulangi memakai kaos kaki barunya, sepatunya lagi dari awal. Taib. Kita bacakan satu hadis dari Abu Dawud, dari Nabi SAW, dari Shaddad bin Aus, riwayat Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Khaliful yahuda wa sallu fi ni'alikum fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim." Nabi SAW bersabda, selisihilah orang Yahudi, solatlah di sendal-sendal kalian, solatlah memakai sendal, memakai sepatu. Kalau kita pakai sepatu sendal, solat dengannya. Menyelisih Yahudi. Kenapa? Karena mereka fa'innahum, sesungguhnya mereka la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim, tidak mau solat dengan sendal dan sepatunya. Jadi kalau misalnya kita kondisi misalnya di rumah, kita dalam rumah ada sendal, kita mau sholat, tidak perlu kita lepas. Bagaimana pertanyaan sebagian jemaah kemarin, yang kemarin yang bertanya, kalau lagi tugas memakai sepatu, boleh tidak sholat dengannya? Boleh, sholat dengannya. Tugas di kereta misalnya, atau di alam misalnya seperti tentara, ya. Adapun kalau misalnya itu dikhawatirkan mengotori masjid, yang masjidnya terbuat dari karpet, membersihkannya susah, kalau ada tanahnya bisa mengotori, maka ini lain bahasan. Ini mungkin diutamakan untuk tidak membuat fitnah di kalangan manusia. Ya kalau karpet ya. Tapi kalau misalnya sesuatu tersebut itu hal yang biasa, lumrah, ya, masjidnya misalnya masih
dengan tanah, ya, atau karpet yang memang biasa seorang naik dengan sepatu, tidak apa-apa. Kalau misalnya di musola kantor orang biasa pakai kaos kaki, sepatu, pakai aja. Itu apa? Mengamalkan hadis ini. Ya, mengamalkan hadis ini riwayat Abu Dawud dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Ada jam berapa? Seperempatan ya. Ini pembahasan tentang mengusap perban. Berikutnya tentang kalau luka atau patah tangan, ya. Kita baca atau kita tunda di pertemuan yang akan datang. Baca aja ya, masih ada 10 menit. Tapi tidak usah Arabnya, langsung terjemahannya. Pasal berikutnya, pasal ke-7, mengusap perban, al-mashu 'alal jabair. Hukumnya apa? Hukumnya adalah boleh mengusap di atas perban. Di situ al-jabirah adalah kayu, ya, ranting yang diikat di atas tulang yang patah supaya menahannya untuk lurus dan menyatukan kembali. Dan sekarang dikenal dengan gips atau yang lainnya, ya. Dan sebagian para ulama mengatakan sesuatu yang diletakkan di tempat yang harus disucikan. Dan sebagian pendapat lagi mengatakan yang lebih umum lagi, sesuatu yang dipakai mengobati luka, baik berupa ranting tadi atau tempelan atau semisalnya. Semisalnya contohnya apa? Salep. Ya, yang ini nggak boleh kena air, misalnya. Kalau kena air bermadarat. Ada orang yang kena skabies misalnya, bernanah. Kalau kena air melebar, salepnya tidak boleh kena air juga. Nah, kalau kena air beda lagi nanti khasiatnya. Maka ini termasuk dalam hukum ini. Dan itu dibolehkan untuk diusap di atasnya, diusap aja, tidak dicuci, diusap di atasnya. Dan itu juga bisa diusap menggantikan apa? Mandi. Ya, mandi nggak harus dicuci itu perban. Gipsum dicuci gimana? Ya, bisa. Ya. Juga bisa ketika tayamum, misalnya lukanya di sini, diusap dalam tayamum. Ya. Atau di perban di muka, diusap. Ya, enggak apa-apa. Ini kesepakatan mazhab fikih 4. Syaratnya apa? Syarat yang pertama adalah bahwa mencuci anggota yang harus dicuci itu bermadarat. Mencucinya bermadarat. Ini syarat yang pertama. Misalnya tadi orang yang skabies, kalau dicuci bermadarat, maka boleh diusap di atas sesuatu tersebut, ya, di atasnya. Jadi madarat. Patah tulang, kalau kita cuci madarat. Luka yang menganga, kalau kita sering kena air, gak kering-kering, madarat. Ya, baik. Yang mana air itu bermadarat padanya, maka boleh diusap. Atau juga madarat kalau kita lepas perban tadi, maka ini juga diusap di atas perban tadi. Syarat yang kedua adalah kalau orang mengusap anggota itu langsung, itu bermadarat, maka yang diusap perbannya. Kalau tadi mengusap anggotanya, misalnya terbuka, kering, tapi nggak ada perbannya, kita usap di bagian tersebut, tidak kita cuci dengan air yang banyak.
Kalau ini sudah ditutup, kalau kita buka justru bermotor, maka kita usap di atas perbannya. Dipahami? Bedanya pertama, kalau tadi mengusap langsung di anggota, kalau ini mengusap di atas perbannya. Berikutnya yang ketiga adalah masalah syarat bahwa perban tersebut sesuai kebutuhan, bukan sesuai luka. Luka cuma segini, butuh misalnya untuk diperban sekali dari sini sampai sini, atau luka di jari. Kalau kita perban sekitar sini, ada patah tulang di jari. Kalau luka cuma di sini, maka lama sembuhnya. Karena apa? Karena gerak terus. Maka diperban sama sekaligus sama telapak tangannya. Ini juga tidak apa-apa. Diusap, berarti kebutuhannya segitu. Bukan pada bagian yang luka saja, bukan. Tapi kebutuhannya ditentukan kebutuhan tersebut oleh orang yang ahli tentunya, dokternya, ya, tukang pijatnya tahu bahwa ini nggak boleh gerak dari sini sampai sini, maka diperban sekaligus, diusap bagian tersebut. Saat mandi junub, saat berwudu diusap bagian tersebut. Berikutnya yang tidak disyaratkan. Yang tidak disyaratkan perban tersebut diletakkan dalam kondisi suci. Misalnya orang dalam keadaan berhadas, dia naik motor kecelakaan, harus diperban. Wudu dulu apa enggak? Enggak disyaratkan itu. Enggak disyaratkan itu. Ya, tapi apa? Dia diperban pada waktunya, diusap pada waktunya sudah. Tidak ada ketentuan harus suci dulu. Beda dengan sepatu tadi. Ya, baik. Ini mazhab Hanafi, Maliki, satu pendapat Syafi'i, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin. Yang tidak disyaratkan juga adalah hadasnya harus yang kecil. Justru boleh hadas besar mengusap di atas perban dia tadi. Hansaplasnya diusap, tidak mengapa. Ya. Hadas besar, hadas kecil ini ittifaq mazhab fikih 4. Kenapa? Karena kalau hadas kecil doang berarti nanti ada masalah. Ya, menjadi berat bagi seorang. Bahkan bermadarat. Ya, bermadarat, tidak hanya berat. Berikutnya masalah waktu. Adakah waktu 3 hari 3 malam, sehari semalam? Orang perban itu butuhnya kadang sebulan, 2 bulan, tergantung kondisi tulangnya. Maka ini tidak syarat juga. Selama itu belum sembuh, masih butuh diperban, dia boleh mengusap perbannya. Itu kesepakatan mazhab fikih yang 4. Karena kalau ditentukan waktu 3 hari lah misalnya, apalagi sehari semalam mungkin, maka bermadarat. Bongkar pasang perban bermadarat dan memberatkan. Kemudian tata cara mengusapnya. Wajib mengusap keseluruhan perban, bukan cuma bagian atas sebagaimana sepatu kaos kaki tadi. Tapi apa? Bagi seluruhan, jadi diusap seluruhan. Dengan tentunya tanpa air ya. Ya, sisa air yang menempel diusapkan semua. Ini mazhab jumhur Maliki, Syafi'i, al-asah dari yang pendapat paling sahih, Hanabilah dan satu pendapat dari Hanafiyah. Berapa kali mengusap perban? Cukup 1 kali. Ini kesepakatan mazhab fikih 4. Tidak perlu diusap berkali-kali. Ya, karena itu yang paling sesuai dengan syariat, yang paling ringan dan tidak membuat orang jadi ragu-ragu. Dan bisa kalau seorang mengusap 3 kali atau berkali-kali, merasa kayaknya kurang dalam. Jadi kena was-was sampai apa? Bermadarat. Kemudian kalau orang pakai perban, sebelum sholat perbannya lepas, mungkin karena terjatuh misalnya, atau karena lemnya kurang kencang, apakah wudunya batal?
Tidak batal. Tidak batal. Walaupun perban itu dilepas karena sudah sembuh. Dilepas oleh dokter, setelah sembuh dilepas. Tapi tadi dia baru berwudu, belum hadas. Melepas perban tidak menjadikan dia berhadas. Ya. Dan ini dipilih oleh Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa? Karena tidak ada dalil melepas perban itu membatalkan. Wudu pembatalnya ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, tidak. Ya, tidak membatalkannya. Ya, ini yang kita bisa baca. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semua. Semoga Allah mengampuni kita, mengampuni orang tua kita, memberikan kepada kita semua dan kepada mereka tempat yang terbaik di surganya, menjadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan bisa membuahkan amal yang saleh dan memberatkan timbangan di akhirat nanti. Ya Allah, ampunilah kami, orang tua kami dan seluruh kaum muslimin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.